Hai Kak, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau bikin tutorial ya untuk penggantian dinamo di mesin ini. Ketika di bagian ini udah aku modifikasi ya di sini, jadi ini gak bisa terangkat, udah aku permanenin. Tapi andai kalian memaksa untuk mengangkat ya, itu bisa jadi kalian harus nyetel lagi yang ini. Jadi itu sayang sekali kalau harus dicopot gitu. Soalnya penggantian dinamo ini tanpa harus mengangkat yang gear as ini itu bisa gitu. Dan di sini aku mau share tutorialnya gitu ya. Jadi untuk tanda-tanda kalau dinamo mati itu apa ya gitu, kalau kalian bingung. Nah, itu kalau tanda-tandanya dinamonya itu yang mati, itu bisa jadi kalau ada lampunya, itu lampunya hidup, cuma kalau dipakein pedal atau on off nya itu dia tuh nggak gerak sama sekali, padahal sebelumnya itu bisa. Nah gitu, jadi kalau baru beli udah nggak bisa, itu perlu dipertanyakan, itu bisa jadi atau kabel yang lepas, atau bagian di dinamonya itu ada yang kabel itu dia nggak connect, atau dia nggak kurang melekat sempurna gitu. Jadi harus dicek juga. Tapi kalau sebelumnya baru beli bisa, cuma nggak bisa gerak itu baru-baru ini, nah itu bisa jadi dinamonya kalau lampunya hidup ya Kak gitu. Terus kalau yang rusak itu adaptornya, mana adaptornya? Kalau yang rusak adaptornya, nah itu kalau kita gerakin itu biasanya lampunya juga mati hidup gitu ya. Jadi kayak kita tekan pedal ataupun on off itu, kalau kita pencet itu kayak dinamonya tuh nggak kuat muter gitu. Terkadang tuh adaptornya juga bisa. Makanya itu dicek dulu sebelum memastikan gitu. Soalnya pun aku kalau servis tuh harus dicek dulu. Tapi selebihnya kalau untuk dinamo ya itu tadi ya, lampunya hidup, terus dinamonya aja nggak gerak, tapi sebelumnya bisa gitu ya. Sebelumnya bisa dia. Oke, pertama-tama kita lepas ini dulu ya. Jadi ini tutorial kalau kalian tuh beli mesin jadi aku, kalau beli mesin jadi aku atau tukar tambah atau servis itu biasanya di sini udah aku permanenin biar ini nggak mudah terangkat. Karena kalau baru beli itu dia mudah terangkat ya Kak. Jadi ini aku permanenin biar nggak terangkat, biar makin awet juga itu pastinya. Karena yang gampang rusak itu bagian ini tuh gampang terangkat dan bergeser gitu gearnya ini. Jadi kenapa aku saranin nggak usah diangkat? Kalau diangkat itu nanti kalau udah selesai masang dinamo, kakak harus setel lagi di sininya. Karena di sini udah nggak sinkron lagi, Kalau nggak sinkron ya nggak bisa jahit gitu. Jadi ini dilepas dulu ya Kak. Nah seperti ini, sama ini juga. Kalau untuk penggantian dinamo itu aku juga jual di toko Shopee aku ya Kak. Nah kalau udah lepas seperti ini, kita lanjut untuk lepas baut yang ini ya, baut penahan dinamonya tuh. Jadi dinamonya itu ada yang menahan biar nggak lepas. Nah itu kita lepas baut yang menahan dinamonya biar nggak gerak itu. Nah kalau seperti ini tuh ya Kak, terbaca jelasnya ini. Jadi ada dua tuh, ini dan ini. Ini kita longgarin dulu, bukan dilonggarinnya tapi dilepas sekalian gitu. Nah kalau udah seperti ini kita angkat Kak gitu, dicongkel gitu biasanya bisa. Nah gini, kita lepas dari sini. Ininya dilepas dulu pelan-pelan aja. Nah ini kita sisihkan dulu. Nah kalau udah lepas yang ininya, ini penahan penahan dinamonya ya Kak. Nah ini kita lepas dulu. Nah kalau udah seperti ini kita bisa lepas tuh. Kalau ada kabel-kabel yang nyangkut kita singkirkan dulu. Nah seperti ini. Jangan keburu-buru dilepas dulu. Kalian cari yang kutub positifnya yang mana gitu. Biasanya di bagian kutub positifnya itu ada tulisannya ya di sini. Nah di sini itu ada lingkaran dan bertanda plus gitu di bagian sampingnya ininya gitu. Jadi yang ini bisa dibilang yang positif dan yang ini negatif, karena dilihat dari sini ya, karena ada tanda positifnya gitu. Nah kalau untuk mengganti kita tinggal siapin solder yang udah dipanaskan, terus sama dinamonya. Nah ini kalau mencari positifnya pun sama gitu Kak. Jadi di setiap di sininya tuh, di sininya ada logo positifnya ya. Nah ini berarti jalur positif, dan kita sambungin kabel yang positif ini ya, pokoknya disamaan aja sesuai jalurnya, kabel yang positif di dinamo yang positif gitu. Kita lepas menggunakan solder ya. Jadi ini di sini ada tanda positifnya.
Jadi ini kuning bisa dibilang kabel positif karena di sini ada tanda positifnya di samping kaki dinamonya ini. Kita langsung lepas saja. Jangan lupa diingat-ingat ya, diingat-ingat yang kuning positif. Jadi ada beberapa kabel yang mungkin ini warna hitam bukan kuning. Jadi kalian harus pedomannya tuh di logo di samping kakinya itu. Ya, Kak. Nah, kalau udah seperti ini kita sambungin di sini ya. Yang kuning positif dan ini untuk mencari yang positif pun sama, di sini ada logo positif di samping kakinya. Tuh ya, ini ada lingkaran terus ditambahin positif di tengahnya. Mungkin ada samar tapi itu bisa terlihat kok. Kita tinggal solderin aja di sini. Kalau nggak bisa lengket kita tambahin timahnya ya, Kak. Timah itu buat menggabungkan apa ya pokoknya gini lah tuh. Jangan lupa di kabelnya juga ya. Udah. Yang kuning tadi positif, aku masih ingat. Nah, di sini sekali lagi untuk cari yang positif di sini ada tanda ya, lingkaran terus tambah positif di samping kakinya dinamo. Jadi nggak asal sambung ya, Kak. Jadi harus ikut kabel yang positif tadi, harus di jalur dinamo yang positif juga, di kaki dinamo yang positif. Kalau kebalik nanti putarannya juga kebalik. Jadi nggak asal tempel. Kalau ada kabel yang dua di sini ya, itu satunya buat lampu. Jadi diingat-ingat aja gitu ya. Diingat-ingat aja. Nah, tadi yang jalur yang kabel ada dua tuh di positif ada apa atau di yang negatif gitu. Kabel yang dua itu ada di positif atau di negatif gitu. Jadi yang kabel ada dua itu satunya untuk lampu, Kak. Jadi tinggal disatuin aja, jangan sampai terpisah gitu aja. Terus kita langsung pasang kembali. Kayak gini aja, kita emplungin aja gitu. Kita posisikan yang tepatnya. Pakai bantuan gitu. Ini rada diangkat ya. Ini diangkat segini. Sambil ini diturunkan. Terus kita pasin posisinya ya, Kak. Jadi di dalamnya sini tuh udah ada tempatnya gitu. Ada tempatnya, langsung emplung aja gitu. Nah, gini. Jadi udah nggak miring lagi ya. Jadi pas di tempatnya dinamonya itu. Nah, kalau udah seperti ini, Kak, kita pasang lagi ininya. Pastikan tadi nyambung kabelnya itu udah bener ya. Yang kabel positif tuh di kaki dinamo yang positif. Jangan kebalik gitu. Terkadang ada kabel dua di jalur yang positif atau negatif, yaitu biasanya yang satu tuh buat lampu gitu. Jadi yang kabel dua itu dipelintir aja jadiin satu, itu nggak apa-apa. Kalian saran aku pakai obeng yang lengket seperti ini, ada magnetnya, tinggal masukin aja di tempatnya gitu. Kalau emang di obeng kalian nggak ada magnetnya, kalian bisa cari magnet langsung terus ditempelin aja gitu ya, Kak. Di sini kita kencangin sekalian ya, Kak. Pastikan posisinya tuh tepat. Jadi kalau nggak tepat tuh biasanya dia meleset dari tempatnya gitu. Kalau meleset kita longgarin lagi, kita pasin lagi ya, Kak. Dilihat-lihat dulu. Jadi itu untuk posisinya tuh di sini ya, Kak. Mohon maaf ya. Nah, di sini loh. Nah, itu kan ada tatakan dinamonya tuh di sini. Nah, jadi tuh diemplungin di sininya. Gitu. Tadi itu kayak meleset di sini. Jadi kalau
Kalau pas tengah-tengah sini tuh dia pas gitu. Ini udah pas, kita langsung kencengin aja. Sebenarnya nggak sulit, cuma kalian butuh kesabaran aja. Tuh ya, nih udah. Kalau udah seperti ini kita pasang lagi untuk kabel, untuk apa, tombol-tombolnya ini. Untuk pemasangannya itu yang datar itu menghadap ke sini ya, ke sana. Nah gini, jadi kita tarik ke sini dulu, terus kita turunin. Tuh, dijatuhin dulu kayak gitu. Ini juga ya kak, pokoknya semuanya. Dan ini udah selesai ya. Dan ini udah selesai. Yang ini, yang datar ini menghadap ke sini semua ya kak. Dan ini udah selesai, penggantiannya juga cukup sampai di sini aja. Gitu ya. Jadi ini udah selesai untuk penggantian dinamonya. Kalau udah seperti ini kalian mungkin juga bisa coba langsung ya, bisa coba langsung pakai adaptor. Tuh udah bisa. Jadi kalau ini nggak dilepas ya, kalau emang kalian beli di aku, kan kalau beli di aku tuh semuanya udah aku modifikasi biar makin awet. Nah untuk penggantiannya seperti itu kak. Jadi kalau emang ganti dinamo itu ini nggak usah dipaksa lepas gitu. Kalau dilepas nanti kakak harus setel lagi ya. Kalau ini nggak dilepas, kita pasang dinamonya dari sini. Nah ini udah nggak perlu setting lagi, udah bisa jahit seperti sebelumnya gitu, cuma ganti dinamonya aja. Tapi kalau ini diangkat, udah setelannya berubah, kakak harus setel lagi, karena kalau nggak disetel lagi ya nggak bisa jahit gitu. Oke, jadi segitu aja video tutorialnya, semoga mudah dimengerti ya kak. Thank you kak, bye. Oh iya, kalian juga bisa tonton video yang lainnya, karena video yang lainnya juga seru.